Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi pembelajaran yaitu tema 1 masih ya, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu pembelajaran 1 perubahan, pertumbuhan dan perkembangan, gerakan tarik dan penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Masih ingat dengan pertumbuhan si Udin ini anak-anakku semua? Iya, masih ingat. Dimulai dari bayi, ya, kemudian kemudian anak, merangkak, berdiri, remaja dan dewasa. Ya, ingat ya, ini pembelajaran yang lalu. Pertumbuhan manusia. Nah, ini adalah pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan, mulai dari 1 bulan sampai 9 bulan. Setelah lahir, setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Jadi kalau sudah sekitar umur 25 ke atas, insya Allah pertumbuhan manusia itu tidak akan mengalami bertambah tinggi. Bisa juga bertambah lebar, ya, badannya bertambah besar. Pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor apa yang mempengaruhi itu semuanya? Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ini si Udin pada saat itu masih digendong sama bundanya. Kemudian semakin lama, semakin besar, kemudian Udin mulai belajar merangkak dengan menggunakan kaki dan tangannya. Setelah itu, Udin mulai bisa berdiri dengan dibantu oleh bundanya untuk berjalan. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini yaitu bertambah besar dan tinggi, serta menjadi dapat merangkak dan berdiri. Ya, mulai merangkak dan berdiri, bertambah besar dan tinggi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia yaitu sebenarnya dimulai dari si kecil lagi minum ASI. Apa ASI itu? Air susu ibu atau susu kaleng, susu bubuk, susu kental, ya. Semuanya itu dikonsumsi. Itu salah satu faktor untuk pertumbuhan. Yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi. Nah, ini ya sudah saya jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Kemudian tidak lupa berolahraga, ya, melakukan olahraga secara teratur, ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Wawancara. Nah, tadi kalian pasti pernah mengalami seperti Udin, ya. Sekarang kalian bisa mewawancarai orang tua kalian, ya, di rumahnya masing-masing supaya kalian mendapatkan informasi. Ya, informasi apa? Ya,
informasi tentang pertumbuhan kalian, mulai dari bayi baru lahir sampai kalian kelas 3. Kalian gali informasi, kalian cari informasi, tanya kepada kedua orang tua. Ini dinamakan wawancara. Nah, dalam wawancara jangan lupa kalian harus menuliskan sebuah pertanyaan, ya. Nah, berapa pertanyaannya? Ya terserah kalian. Apa yang ingin kalian ketahui? Contohnya seperti, Bunda, pada saat dilahirkan itu harinya itu pas hari apa? Pada saat apa? Ada kejadian apa? Bunda, setelah lahir saya itu menangis atau diem. Nah, terus Bunda, semasa kecil itu saya kalau makan pakai apa? Nah, selalu diapakan saya masih kecil itu. Nah, kalian bisa bertanya kepada kedua orang tua ya tentang wawancara ini. Jadi kalian wawancarai orang tua kalian untuk mendapatkan informasi semasa kalian masih bayi, ya. Ini hanya sebagai latihan untuk anak-anak, ya. Oke, baik. Perhatikan. Nah, ini adalah masa kecilnya Edo, ya. Edo masih kecil, itu masih menggunakan menggunakan gelas ya untuk minum, tapi dia tidak bisa. Kemudian setelah besar, Edo bisa minum air dengan menggunakan sedotan, ya. Jadi manusia itu sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat, bertambah tinggi, ini merupakan salah satu contoh pertumbuhan pada manusia. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Emosi juga melalui perkembangan, ya. Kemudian contohnya seperti kalau kita melihat si Edo ini masih kecil, kesulitan untuk memegang botol, ya. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kemudian perkembangan otaknya semakin lama semakin pandai, ya. Semakin lama semakin bisa menghafal. Kalau masa kecil kan cuman ngomongnya ya papa, mama, bunda, ayah gitu aja, kakak. Tapi kalau sudah dewasa seperti itu ini, maka otaknya berkembang jadi bisa mengutarakan apa yang bisa dikatakan. Oke, kita lanjut ya, Nak. Nah, kekuatan tangan ini dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari, ya. Seperti contoh yang pertama. Nah, gerakan, kalian perhatikan gerakan si Lani ini, ya. Si Lani ini sedang menggerakkan satu tangan, ya, tangan kanannya ke atas. Kemudian yang kedua, tangannya yang kiri, yang kanan ke bawah, yang kiri ke atas secara bergantian. Ini gerakan nomor 1, ya. Jadi gerakan nomor 1 adalah mengangkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Nah, ini ya, seperti mengangkat beban, jadi bergantian kanan kiri kanan kiri. Itu gerakan yang pertama. Kemudian gerakan yang kedua. Nah, ini gerakan yang kedua yaitu menurunkan kedua tangan secara perlahan, ya. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari. Nah, jarinya direntangkan sambil digoyang-goyang. Ini menirukan air hujan turun. Nah, gerakan kedua itu menirukan air hujan turun.
Kemudian gerakan yang ketiga. Nah, gerakan yang ketiga, tangan direntangkan. Setelah itu kedua tangannya dibengkokkan sehingga membentuk huruf U. Ya. Nah, ini adalah gerakan ketiga. Kemudian gerakan keempat. Nah, gerakan keempat, di daerah pergelangan tangan itu diputar, ya. Jadi diputar secara perlahan-lahan dengan lembut, ya, karena ini adalah menari. Dan selanjutnya pada gerakan kelima, yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Ya, jadi saling memunggung. Jadi telapak tangan itu saling keluar. Oke. Dan yang terakhir adalah gerakan keenam, ini adalah melakukan tepuk tangan. Tepuk tangan ini dapat divariasikan ya anak-anakku, ya, dari gerakan yang lemah sampai gerakan yang kuat. Ya, misalnya tepuk dengan menggunakan 2 jari, 4 jari, ya, 6 jari, 8 jari, atau terakhir 10 jari. Jadi 1 jari itu maksud 2 jari, berarti tepuknya 2, tangannya, jarinya ada 2. Kalau 4 ya 4. Jadi 2, 2. Kemudian 6, ya, 6 jari. Nah, jadi di sini tepukan, ya, tepuk tangan termasuk gerakan menari, ya, bisa kuat juga bisa lemah. Bagaimana anak-anak? Nah, untuk itu kalian nanti bisa belajar lagi, ya, atau bisa memutar video ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari gerakan tadi itu kan kalau menari kita kan menggunakan hitungan. Nah, di dalam penghitungan, nah, tentunya ada gerakannya. Jadi gerakannya dihitung berapa kali. Dihitung misalnya satu gerakan dihitungnya kan mulai dari 1 sampai 8 biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan, ya. Oke. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh berikut. 3.520 ditambah 2.293 sama dengan dereng. Nah, masih tanda tanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti caranya yaitu 3.520 ya dengan 2.293 dijumlah bersusun. Nah, sama seperti pembelajaran kemarin, ya. Kalau menghitungnya itu mulai dari mana, anak-anak? Iya, dari satuan, baru puluhan, ratusan, dan ribuan. Berarti yang harus didahulukan adalah yang mana? 0 ditambah 3 sama dengan 3, ya. Kemudian yang kedua adalah puluhannya. Berapa? 2 ditambah 9 sama dengan berapa? 11. Nah, 2 ditambah 9 sama dengan 11 loh. Ini kan ada 2 angka. Karena 2 angka, maka yang bagian satuan, ya, kan 11 itu terdiri dari puluhan dan satuan. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Berarti satuannya adalah 1. Maka yang ditulis, nah, itu berapa? Yaitu 1. Dan yang 1 berwarna merah itu disimpan di atasnya angka
5. Saya ulangi ya. Jadi satuannya yaitu di angka di bawahnya 2 tambah 9. Nah, disusun. Kemudian yang warna merah itu di atas angka 5. Baru ditambahkan, yaitu 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 8. Ya, jadi 1 tambah 5 tambah 2 sama dengan 8. Kemudian baru ribuannya, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan berapa, Nana? Ya, 5. Jadi 3.520 ditambah 2.293 sama dengan 5.813. Bagaimana anak-anak? Bisa mengerti? Kalau belum, nanti kalian bisa menyimak lagi ya, memutar lagi video ini ya. Untuk itu kalian harus banyak berlatih ya, dengan hitungan-hitungan seperti ini. Belajar hari ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sholat dan mengaji jangan diabaikan ya nak. Untuk itu kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.